Hai guys, kembali lagi bersama gua di Saka yang Review. By the way, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini Saka yang akan kembali mereview sekaligus membahas sebuah film horror science fiction yang berjudul The Thing 2011. Sebenarnya film ini adalah remake dari film terdahulunya dengan judul yang sama di tahun 1982 yang dirasa cukup mengerikan, namun jelas dari segi visual effect The Thing 2011 itu lebih baik. Film ini juga diperankan oleh salah satu aktris wanita favorit Saka Hayang nih. Dia adalah Elizabeth Winstead, yang juga sering memerankan tokoh utama di film-film lainnya seperti Final Destination 3 dan 10 Cloverfield Lane. Baiklah, daripada kelamaan, mari kita langsung saja tonton keseruan dan juga kecantikan dari Elizabeth. Dan jika kalian suka dengan channel Saka Hayang, tinggal subscribe aja, oke? Film ini diawali dengan ekspedisi yang dilakukan oleh sekelompok orang di Antartika. Terlihat mereka menggunakan kendaraan salju untuk mengarungi padang es yang luas, hingga mereka menemukan sebuah signal yang dirasa sudah sampai di spot tujuan mereka. Namun tiba-tiba es mulai runtuh, dan kendaraan mereka pun terperosok masuk ke dalam celah es. Dan ketika mereka menyalakan lampu, terlihat benda yang besar seperti pesawat alien yang terkubur di bawah es, yang diperkirakan sudah ratusan ribu tahun lalu sudah berada di sana, dan film The Thing pun dimulai. Kemudian scene beralih kepada seorang wanita cantik dengan profesi sebagai ahli anatomi tubuh bernama Kate, dan terlihat ia sedang meneliti bangkai hewan. Lalu ia dikagetkan oleh kedatangan temannya yang bernama Adam. Ia membawa bosnya untuk berbicara dengan Kate bahwasanya ia ingin menawari Kate untuk bekerja di Antartika guna meneliti spesies baru yang mereka temukan di dalam es, dan diduga makhluk itu sudah ratusan ribu tahun lalu berada di sana. Dan Kate pun sepertinya tertarik dan join bersama para ekspeditor tersebut. Singkat cerita, Kate pun terbang menuju stasiun penelitian di Antartika, dan benar saja semua orang terkagum-kagum dengan kecantikan dari Kate, apalagi setelah mengetahui profesi Kate akan sangat berguna di ekspedisi mereka nanti. Dan sampailah mereka di tempat tujuan. Tanpa basa-basi, mereka pun mulai menyiapkan kendaraan untuk pergi ke tempat penemuan itu berada. Beberapa jam di jalan akhirnya mereka sampai. Kate diajak untuk masuk ke dalam sebuah lorong es yang terhubung kepada sebuah ruangan yang luas di dalam es. Dan ia seketika terkejut melihat penampakan pesawat luar angkasa yang sangat besar, dan katanya pesawat itu masih aktif dan kapanpun bisa menyala. Lalu fokus mereka teralihkan kepada penemuan lainnya. Diduga makhluk dari dalam pesawat itu pernah ada yang melarikan diri dan terperangkap di dalam es tebal dan membeku. Dan benar saja, beberapa meter dari pesawat mereka menemukan makhluk aneh yang membeku di dalam es. Lalu tugas Kate memprediksi jika makhluk ini diangkat, maka sekiranya akan memakan waktu seharian. Maka mereka pun memutuskan untuk pulang terlebih dahulu dan beristirahat, dan berkenalan dengan semua anggota yang lain. Singkat cerita, di keesokan harinya, pengangkatan pun dimulai dan berhasil. Mereka membawa bongkahan es yang di dalamnya terdapat makhluk yang tak dikenal, dan menempatkannya di gudang. Kemudian ketua tim di sana menyuruh anak buahnya untuk membuka esnya meski hanya sedikit dengan menggunakan bor paling kecil. Dan Kate mencegahnya, ia bilang kita juga harus mengutamakan protokol sterilisasi. Kita tidak tahu kan makhluk apa ini, namun ketua tim bersikeras dan malah menceramahi Kate untuk tidak mendebatnya di depan anak buahnya. Lalu pengeboran pun dilakukan secara perlahan hingga bor itu menyentuh permukaan dari makhluk itu dan mengambil sampel dagingnya. Singkat cerita, mereka pun berpesta melepas penat sekaligus merayakan keberhasilannya dalam menemukan makhluk langka yang diduga alien itu. Dan katanya, kita akan mendapatkan penghargaan terbesar dalam sejarah setelah menemukan makhluk ini. Namun diperlihatkan si es yang mengurung makhluk itu pun kian mencair, dan mereka tidak menyadarinya. Hingga salah satu dari anggota itu pun pergi mengecek ke arah gudang tersebut dan dirasa baik-baik saja, namun ketika satu langkah ia meninggalkan gudang, tiba-tiba makhluk itu pun hidup dan keluar melewati atap. Seketika ia kaget dan berlari melaporkan kejadian itu. Sontak semuanya kaget dan melihat ke gudang. Benar saja, makhluk itu sudah hilang, semua sontak bersiaga. Dan si ketua tim menyarankan semuanya untuk berhati-hati dan mencari makhluk itu yang mungkin masih berada di sekitar sini. Lalu tim pencari pun mulai dikerahkan, hanya saja mereka tidak dibekali dengan senjata yang mumpuni. Hanya membawa senter saja. Aduh, kelakuan. Kemudian mereka menemukan anjing yang dikurung pun sudah tiada dan banyak darah berceceran. Diperkirakan makhluk itu memakan anjing tersebut hingga ketika dua orang pencari menemukan sesuatu yang aneh di bawah kolong.
Dan ketika mereka akan memeriksanya, tiba-tiba makhluk itu menyerang salah satu temannya dan memakannya. Temannya pun berteriak-teriak panik, hingga ketika makhluk itu ditembak dengan handgun, makhluk itu pun mulai menerobos naik ke atas, lalu berinisiatif mereka membakar gubuk itu beserta makhluk tersebut, dan terlihat makhluk itu mati gosong. Singkat waktu, mereka semua syok dan seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ternyata makhluk itu sangat berbahaya dan sampai menewaskan satu dari anggotanya. Sampai otopsi pun dilakukan terhadap makhluk yang sudah memakan rekannya itu. Dibantu Kate selaku ahli anatomi tubuh, mereka mulai membuka isi perut dari makhluk itu yang mirip dengan kecoa super. Dan terlihat temannya yang sudah dikonsumsi dan terbungkus lambung alien. Dan ketika dibuka, penampakan rupanya sangat aneh. Seperti dikenyot, diemut sampai bening. Sampai-sampai tulangnya pun kelihatan. Hingga Kate menemukan bongkahan besi yang ada di dalam perut makhluk itu. Ia bertanya kepada temannya, ini apa? Dan katanya itu adalah pen besi untuk patah tulang. Dan memang temannya yang dimakan itu memiliki riwayat patah tulang tangan yang harus dipasang plat. Namun anehnya, plat itu kini sudah berada di luar tangannya, sedangkan tangannya itu utuh, tidak terekspos. Mereka semua pun keheranan. Singkat waktu, Kate pun mulai meneliti DNA dari makhluk itu, dan terlihat ia pun terkaget-kaget melihat apa yang terjadi. Ternyata, sel dari makhluk itu memakan sel dari tubuh korbannya dan mengkopinya. Ya, istilahnya si alien itu meniru sel dari korbannya. Sungguh aneh. Setelah itu, kemudian Kate keluar dan melihat temannya yang lain sedang bersiap-siap pergi untuk mengantarkan salah satu rekannya yang sakit setelah kejadian itu. Mereka akan pergi menggunakan helikopter untuk dibawa ke rumah sakit. Lalu Kate pergi ke toilet buat cuci muka. Aduh Neng, nggak cuci muka aja udah cakep gitu. Namun tiba-tiba ia menemukan sebuah benda aneh yang berlumuran darah berceceran di lantai. Ternyata itu adalah sebuah tambalan gigi. Kate pun keheranan. Apa ini? Setelah ia mengecek ke dalam tempat mandi orang-orang kaya, ia seketika kaget melihat darah yang berceceran banyak sekali di lantai. Sontak ia pun lari keluar guna mencegah temannya untuk pergi. Sepertinya Kate mengerti akan sesuatu yang terjadi di tempat ini. Namun terlihat di dalam pesawat sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Dan ternyata memang benar makhluk itu bisa menduplikasi tubuh manusia. Pesawat itu pun kehilangan kendali dan jatuh di seberang gunung. Sungguh kejadian yang tak terduga. Semua kru yang ada di sana pun mencoba menghubungi melewati radio. Namun radionya mati. Kate yang kembali mengecek ke kamar mandi guna meyakinkan teman-temannya pun menemukan bahwa noda darahnya sudah hilang. Siapa yang sudah membersihkannya? Hal itu membuat Kate semakin khawatir. Kemudian Kate pun menginformasikan apa yang ia temukan dan apa yang sudah terjadi di tempat ini. We saw something. I found them by a puddle of blood in the shower. It is still here. Ia mengatakan bahwa sebenarnya makhluk itu belum mati. Makhluk itu bisa mengkopi tubuh manusia dan menyamar. Sama seperti sel yang ia temukan di mikroskop, juga tambalan gigi yang ia temukan menandakan memang alien itu sudah mengkopi salah satu dari manusia. Karena makhluk itu tidak bisa mengkopi benda anorganik, jadi benda anorganik akan dimuntahkan. Mendengar hal itu, semua orang menjadi gelisah. Bisa ajalah salah satu dari mereka adalah alien. Lalu semua bubar. Dan Kate pun diajak ngobrol sama salah satu cewek di sana. Bahwasanya ia melihat temannya yang lain berkelakuan aneh. Keluar dari kamar mandi selepas insiden helikopter jatuh. Ia pikir dialah yang membersihkan darah di toilet. Dan mungkin saja ia adalah alien, kata si cewek. Kate pun mulai waspada. Ia pun membawa peralatan yang dibutuhkan di gudang diantar oleh cewek tadi. Hingga ternyata cewek itulah yang sebenarnya sudah dikopi oleh alien. Ia pun berubah di belakang Kate dan akan memangsanya. Hingga salah satu temannya kembali menjadi korban, dihisap dan dikenyot-nyot, Kemudian makhluk itu pun dibakar menggunakan flamethrower dan gosong. Suasana kian mencekam apalagi sudah terbukti makhluk itu bisa mengkopi orang. Mereka pun memperketat pengamanan juga, jangan terlalu percaya satu sama lain sebelum menjalankan tes. Juga mereka tidak bisa untuk pergi dari tempat ini, karena bayangkan jika sampai makhluk ini dibawa ke kota,
maka akan terjadi chaos yang parah. Jadi mereka melakukan karantina sampai tes benar-benar menjawab semuanya.